people, selamat siang, sore, malam, whatever you lihat video ini gitu ya. Gimana nih kabarnya pada hari ini gitu ya. Semoga kalian semua ini selalu diberikan kesehatan dan tetap diberikan kesadaran untuk menjalani aktivitasnya. Karena kan bentar lagi katanya tuh bakal ada resesi gitu ya dalam tahun 2023. Dunia akan gelap dan segala macam. Sangat penting bagi kita untuk tetap tenang dan stay safe gitu ya, stay insane di dunia yang dinamis ini gitu. Sebelumnya perkenalkan, gue Shiva dan ini merupakan video YouTube pertama gue yang sebetulnya dari dulu gue pengen bikin video YouTube kayak gini gitu ya, cerita ke teman-teman semua. Tapi karena kesempatannya belum ada, kali ini gue mau cerita gitu. Nah, BTW, anyway gitu ya, di video ini gue mau bahas salah satu isu yang sebetulnya menggelitik kepala gue sih dari kemarin-kemarin gitu. Isu yang ingin gue bahas ini adalah komunikasi di antara pemimpin dan juga anggotanya. Gimana sih itu ngaruh sama arahan pekerjaan, sama kesejahteraan anggotanya dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya kenapa isu ini gue angkat, ini sih mungkin alasannya lebih ke personal kali ya. Karena akhir-akhir ini gue tuh banyak ngikut kepanitiaan, ngikut organisasi dan lain sebagainya, banyak banget kegiatannya. Dan gue sadar gitu, ada satu kepanitiaan yang gue ikutin itu dimana tuh gue ngerasa jarak antara si pemimpin dan juga anggotanya tuh kayak ada jarak jauh banget gitu loh. Kayak ada batas-batas haram yang gak boleh injak gitu sama anggotanya dalam hal mau membangun hubungan yang lebih dekat gitu dengan para pemimpin. Nah, gue sadar setelah beberapa lama, setelah kita meneliti, saya sendiri meneliti begitu, analisis dan segala macam, gue sadar bahwa alasan dibalik kenapa ada jarak di antara pemimpin dan juga anggotanya ini adalah karena adanya kekuasaan, karena adanya sesuatu yang mereka anggap itu sebagai kesempatan. Jadi kadang tuh ada pemimpin yang ngerasa kepemimpinannya ini bukan sebuah tanggung jawab, melainkan sebuah kenikmatan gitu. Dan itu stereotip yang menurut gue agak aneh gitu, karena kesejahteraan anggota ini tuh ada di tangan pemimpin gitu loh. Gimana pemimpin mau membangun kesejahteraan ini kalau misalkan komunikasi antara anggotanya itu nggak baik, tapi mungkin jatuhnya malah ke satu arah, directional aja gitu ya, kayak instruksional aja gitu komunikasi yang dibangun. Yang gue maksud adalah saling memahami gitu antara si pemimpin dan juga si anggotanya ini, sama-sama ngeling gitu tentang apa yang pesan yang akan disampaikan oleh si pemimpin tersebut maupun si anggota tersebut kepada pemimpin. Karena kan kalau misalkan kita berbicara mengenai komunikasi, West dan Turner sendiri ini mendefinisikan komunikasi ini sebagai kemampuan untuk memahami orang lain atau the ability to understand other. Karena kan memang tujuan dari komunikasi sendiri ada ya saling memahami gitu ya, memahami pesan yang diterima, memahami makna yang dimaksud, memahami maksud dan tujuan si komunikator ini sampai diterima sama si komunikan gitu. Nah, proses komunikasi yang ideal terbangun ini melalui beberapa proses, di mana si pengirim pesan ini mengirimkan pesan yang namanya itu encoding kepada si penerima pesan, di mana pesan itu kemudian nanti diproses sama si penerima pesan dan pahami, dicerna dan lain sebagainya gitu, sampai nanti setelah pesan ini sampai di penerima memberikan feedback kepada si pengirim. Itu idealnya komunikasi yang terjalin itu seperti itu. Memang dalam proses tersebut itu selalu ada kayak hambatan, atau kalau misalkan dalam ilmu komunikasi itu disebut noise, hambatan-hambatan, turbulensi yang menyebabkan si pesan ini nggak terkirim dan tersampaikan dengan baik kepada si penerima gitu. Misalkan contoh, pernah nggak sih lo gitu ya komunikasi sama pacar lo ini ya idealnya mungkin kita memberi gambaran seorang wanita gitu, karena wanita kan susah untuk dimengerti gitu. Nah, lo ngirim lo bilang gitu, ngobrol sama pacar lo bilang, hey, yang gini, tapi pacar lo ini tuh nangkapnya lain gitu. Pacar lo ini nangkapnya lo itu udah nggak sayang lagi sama dia dan lain sebagainya. Nah, itu ketimpangan komunikasi yang dijalin tuh, ketimpangan pemahaman pesan yang dijalin itu pasti ada noise yang di dalamnya itu mengganggu komunikasi antar kalian gitu.
Bisa jadi karena mungkin bahasa sehari-hari yang digunakannya berbeda, bisa jadi mungkin pengetahuannya itu berbeda. Karena misalkan nih, si cewek lagi marah sama si cowok, terus si cewek menggunakan kata-kata kayak gaslighting or something like that, sementara si cowoknya ini nggak ngerti gaslighting itu apa gitu. Itu perbedaan-perbedaan istilah atau bahasa yang bisa menyebabkan terjadinya noise. Nah, kita balik lagi nih, kenapa sih si pemimpin ini kurang memahami entitas gitu ya, esensi dari komunikasi terhadap para anggotanya gitu. Tadi gue sempat mention mengenai kekuasaan, karena memang kadang kekuasaan itu yang melatar belakangi si pemimpin itu enggan untuk berkomunikasi dengan si anggotanya. Nah, memang kalau misalkan kita mengkaji balik, di pengertian si kepemimpinan sendiri adalah dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi di situ ada tuh kata kuncinya, upaya untuk mempengaruhi dan mengatur anggotanya. Nah, itu dia tuh kekuasaan yang biasanya disalahgunakan oleh pemimpin. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, jadi si pemimpin ini alih-alih menganggap kepemimpinan yang dia pegang itu merupakan sebuah tanggung jawab, dia menerimanya, mengartikannya itu sebagai satu kenikmatan. Nah, sebetulnya hubungannya kepemimpinan dan komunikasi ini apa sih? Walaupun tadi sedikit dijelaskan ya, sedikit-sedikit gue speak. Nah, hubungan antara kepemimpinan dan juga komunikasi ini adalah tujuan organisasi sendiri kan itu harus dicapai melalui beberapa proses ya, melalui beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga nanti si pekerjaan ini mencapai ke goals organisasi gitu ya. Nah, pemahaman akan pekerjaan yang diberikan ini perlu untuk dijelaskan sedetail mungkin. Jika misalkan si pemimpin ini nggak punya komunikasi yang baik, skill komunikasi yang baik, dan nggak memiliki tata cara mengenai komunikasi yang efektif, si arahan pekerjaan ini nggak akan bisa jelas bagi si anggotanya. Kalau misalkan kayak gitu, gimana? Gak sesuai nih antara pekerjaan dan juga tujuan organisasi. Disuruhnya A tapi mengartikannya itu B misalkan. Itu kan dapat mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut kan. Nanti yang kena imbasnya semua anggota organisasi juga gitu ya. Jadi peran pemimpin di sini itu sangat penting untuk memberikan kejelasan mengenai arahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh bawahannya. Nah, di samping itu, dinamisnya hubungan antar manusia ini tidak jarang menghasilkan konflik. Nah, konflik ini yang biasanya menjadi pemicu untuk bubarnya organisasi gitu. Sesuatu yang membuat organisasi ini menjadi sangat rentan untuk bubar. Apalagi kalau misalkan konfliknya itu antara atasan dan juga bawahan. Itu udah bahaya banget gitu. Nah, sebetulnya bukan menjadi hal yang janggal gitu ya jika atasan ini mempunyai penilaian tersendiri, perspektif tersendiri sesama anggotanya gitu ya. Misalkan ada yang kurang serak sama anggotanya karena dia mungkin tampilannya seperti apa dan lain sebagainya, dan ini akan berpengaruh sama materi tentang persepsi dan juga sikap sebetulnya. Bagaimana kita memandang seseorang itu mempengaruhi cara kita bersikap gitu kan. Nah, ini bisa jadi dirasakan oleh si pemimpin ini sendiri gitu. Si pemimpin nggak serag karena si anggotanya ini enggak memenuhi mungkin kriteria tampilan yang dia mau dan lain sebagainya, jadi dia selek dan segala macam. Otomatis komunikasi yang dibangunnya juga nggak akan lebih intens kan, kayak udah ngejudge duluan nih si pemimpin gitu. Nah, karena itu persepsi yang dibangun ini yang seharusnya dihindari oleh seorang pemimpin. Yang tadi gue bilang gitu, tingkat si komunikasi yang intens dan efisien ini sebetulnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan anggota organisasi tersebut gitu kan. Tadi contohnya misalkan atasan yang nggak kenal nama gue jadi nggak nyaman, gue jadi nggak sejahtera nih di dalam organisasi ini gitu. Kebutuhan dan keinginan gue jadinya nggak gue deliver dengan baik, istilahnya gue jadi sering bisu dan segala macam ya kan, dan itu jadi nggak sehat untuk iklim si kepanitiaan dan juga organisasi tersebut. Nah, salah satu komunikasi yang dapat diterapkan oleh pemimpin adalah
ini dalam tanda kutip untuk menjalin hubungan yang lebih intens ya, ada namanya komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal ini tingkatannya itu lebih dalam dibanding komunikasi lainnya gitu. Nah, si komunikasi interpersonal ini dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menjalin hubungan yang lebih dekat seperti tadi gue bilang. Karena komunikasi interpersonal ini lebih menekankan ke hubungan secara tatap muka gitu, secara langsung, ngobrol langsung segala macam. Karena yang dinilai dari, yang dikomunikasikan dari komunikasi interpersonal ini bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita lakukan juga gitu. Gerak-gerik kita, mimik muka kita, dan sebagainya itu tuh menjadi sebuah pesan bagi si komunikan gitu. Itu contohnya yang bisa diterapkan oleh seorang pemimpin sebetulnya gitu. Misalkan hubungan kedekatannya, penerapan ya, komunikasi interpersonal misalkan, lu bisa aja gitu sebagai seorang pemimpin lu ngajak bawahan lu untuk ayo main dong kemana, ayo ngobrol, lagi makan siang ngobrol bareng deket, terus tanyain gimana keluarga lo, gimana ini lo, gimana ini, gimana teman-teman lo, gimana lingkungan lo gitu. Nah, itu tuh sebetulnya yang bisa dilakukan pemimpin gitu, karena secara nggak langsung si pemimpin ini tuh tahu gitu apa yang kita lakuin, hal apa saja yang kita sibukkan, prioritas apa yang diutamain gitu. Walaupun ada dalam tahap perkenalan di HR ya, maksudnya pas awal kan ada wawancara segala macam, ditanya hal seperti itu gitu. Tapi kan prioritas orang pastinya seiring berjalannya waktu akan berbeda, kemungkinan akan berbeda. Kedua, kebutuhan orang juga seiring berjalannya waktu akan berbeda, keinginan juga sama gitu. Jadi tingkat komunikasi yang intens itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin agar dapat menyejahterakan anggotanya gitu, dalam tanda kutip ya. Karena kalau misalkan tadi udah gue mention, kalau misalkan kita berbicara mengenai tatap langsung ya, komunikasi secara tatap langsung, yang termasuk komunikasi interpersonal ini, itu tuh dapat terasa gitu, reaksi yang ditimbulkan oleh si komunikan ini lebih genuine, lebih tulus gitu untuk terlihat gitu, dibanding reaksi misalkan lo lewat chat terus lo nanyain hai apa kabar gitu, walaupun dia jawabnya baik-baik aja dan segala macam, lo tuh nggak tahu aslinya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan lo ngobrol secara langsung, komunikasi interpersonal ini diterapkan gitu ya, lo tuh jadi tahu gitu, ini orang tuh walaupun bilang baik-baik aja tapi gestur muka, mimik muka maksud gue, mimik muka, gestur tubuh dan segala macamnya itu kan terlihat ya bahwa dia mungkin ada permasalahan dan segala macam gitu. Nah, makin kesini sih gue harap makin ada pemimpin yang lebih paham ya akan hal itu, karena gue ngerasa tuh hubungan antara pemimpin dan anggotanya itu kalau misalkan gak berjalan baik jatuhnya toksik. Di sini makin ada interaksi yang lebih intens ya antara si pemimpin dan juga si anggotanya, karena kan tadi seperti gue bilang juga gitu ya, mempengaruhi si tujuan organisasi tersebut. Nah, gitu aja video dari gue. Semoga teman-teman semua dapat mendapatkan sebuah insight dan lain sebagainya. Walaupun enggak sih, gue lebih tenang gitu ya, karena udah ngeluarin unek-unek yang gue rasa gitu ya. Oke, teman-teman, kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk jaga pola makan, jangan lupa untuk jaga kewarasan dan segala macem, karena bentar lagi resesi seperti gue bilang tadi. Dan semoga kita bisa bertahan sampai nanti keadaan menjadi baik kembali gitu ya. Itu aja dari gue. Gue Siva pamit, bye.